Pemirsa, Cagar Biosfer secara singkat ini merupakan laboratorium alam yang didukung oleh research science dan juga pendidikan sehingga memiliki harmonisasi antara manusia dengan lingkungannya. Jika kita melirik ke daerah istimewa Yogyakarta, bahwasannya Cagar Biosfer yang dimiliki di DIY saat ini yakni ada Cagar Biosfer Merapi Merbabu Menoreh yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal 28 Oktober tahun 2020. Di mana untuk Cagar Biosfer Merapi Merbabu Menoreh ini juga ternyata mencangkup dua wilayah, yaitu daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Nah, kali ini di Wanasuara kita akan membahas secara detail apa itu Cagar Biosfer dan juga bagaimana untuk pelestarian dan lain sebagainya. Halo pemirsa, saya Visintia Rina hadir kembali menjumpai Anda semua tentunya di Wanasuara. Nah, untuk berbicara tentang Cagar Biosfer, saya memiliki 3 narasumber yang akan membahasnya secara detail untuk kesempatan kali ini. Langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber-narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini. Untuk yang pertama ada Kepala Dinas DLHK DIY Bapak Kusno Wibowo STMSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum pemirsa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua ada anggota Komisi B DPRD DIY Bapak Reda Revitra Safitrianto. Selamat pagi Pak Reda. Dan yang selanjutnya ada Kepala BKSDA DIY, ada Bapak Lukita Awang LS HUT MSI. Semangat pagi Pak Awang. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu semangat untuk membahas hari ini Cagar Biosfer. Mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini baru asing gitu kan ya, baru pertama kali mendengar tentang Cagar Biosfer gitu kan. Biasanya mungkin cagar alam, cagar budaya dan lain-lain. Nah, ini Cagar Biosfer seperti itu. Mungkin sebelum ke Pak Kusno saya ke Pak Awang dulu gitu kan ya. Tadi udah dicawe-cawe, wah ini bagiannya Pak Awang nih gitu. Pak, tadi kan saya sudah menceritakan sedikit Cagar Biosfer gitu kan ya, secara singkatnya saja. Nah, bisa diberikan gambaran besarnya terkait dengan Cagar Biosfer ini seperti apa dan bagaimanakah suatu daerah ini bisa dikatakan sebagai Cagar Biosfer seperti itu? Terima kasih Mbak Cynthia. Cagar Biosfer ini sebenarnya suatu konsep pembangunan berkelanjutan yang mana ada harmoni antara manusia dan alamnya. Jadi bagaimana dengan keberadaan manusia menjaga alamnya sehingga pembangunan berkelanjutan di kawasan itu, ini yang dijadikan suatu konsep di dalam Cagar Biosfer tadi. Kalau misalnya tadi kalau di Yogyakarta yang memang di Jawa Tengah juga kan ada cagar budaya Merapi Merbabu Menoreh, itu bisa dikatakan sebagai Cagar Biosfer? Ya, ini dalam satu hamparan Cagar Biosfer Merapi Merbabu Merapi Menoreh, ini satu hamparan mulai dari sekitar Gunung Merbabu, Taman Nasional Gunung Merbabu, kemudian Taman Nasional Merapi dan wilayah Pegunungan Menoreh. Cagar Biosfer ini ada 3 area inti, area penyangga dan area transisi. Area intinya adalah kawasan konservasi yang di Jawa Tengah itu adalah kawasan konservasi Taman Nasional Merbabu. Kalau yang di wilayah Jogja ini sebagian dari Taman Nasional Merapi dan ada Suaka Margasatwa Sermo yang di wilayah Menoreh. Oke. Mungkin penambahan Mbak Cynthia. Boleh Bapak. Mungkin tadi disampaikan Mas Awang terkait dengan Cagar Biosfer tadi sebuah hamparan yang itu harus diperhatikan untuk kelestariannya. Namun juga dalam hal ini dikatakan Cagar Biosfer juga di sana harus ada ekosistem yang asli. Kemudian juga ekosistemnya mungkin termasuk unik. Ya. Maka kemudian ditetapkan sebagai Cagar Biosfer. Kalau tadi memang dari Mas Awang menyampaikan di Cagar Biosfer itu ada inti, ada penyangga, kemudian ada transisi. Nah, itu yang mungkin kita bareng-bareng, walaupun ini baru 2020 kemarin kita juga mendengarnya. Artinya kita mempelajari dalam hal ini juga bareng-bareng dengan teman-teman. Apalagi sekarang ada Pak Dewan ini yang Oke, baik. Terkait dengan Cagar Budaya Biosfer ini sendiri dari 2020 ini kan ya ditetapkannya seperti itu. Sejauh ini bagaimana untuk upaya konservasinya Pak dari Cagar Biosfer ini sendiri? Mungkin kalau untuk upaya konservasi, kalau di kami
di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY khususnya ya. Karena begini, untuk dalam upaya konservasi ini kan bagaimana untuk memulihkan terkait tadi dengan yang ekosistem yang masih unik, kemudian juga ekosistem yang asli ini kan kita pulihkan. Nah, kalau kaitannya dengan kami, mungkin kami ada intervensi semacam mungkin ada penanaman kembali yang ada di, kalau kami mungkin di sekitaran kawasannya penyangga ya. Itu yang mungkin kami akan lakukan semacam itu, mungkin juga bersama dengan teman-teman di KSDA. Nanti Pak Dewan juga demikian, nanti akan mensupport kegiatan-kegiatan ini tentunya dari si penganggaran mungkin dan sebagainya ya, kebijakannya seperti apa nanti bareng-bareng untuk pemerintah daerah. Baik, kalau dari BKSDA sendiri sejauh ini bagaimana Pak untuk upaya konservasi ini sendiri tadi seperti yang dikatakan Pak Kusno? Jadi cagar biosfer ini tidak bisa oleh 1-2 sektor saja, tapi banyak stakeholder di situ. Sebagaimana yang kita tahu di wilayah Jogja, khususnya yang di seputaran Menoreh, ini kita sudah mengembangkan. Jadi kita ini dalam artian banyak stakeholder ya di situ ya. Jadi misalnya seperti kita sudah pernah mendengar desa Ramah Burung Jatimulyo itu di wilayah Menoreh. Itu awalnya dari akademisi mahasiswa KKN itu mendekat untuk membina, selanjutnya pemerintah daerah membuat kelompok tani hutannya. Nah, bagi SDA kita lebih membantu pengenalan jenis-jenis dilindungi yang ada di situ. Begitu juga dengan LSM banyak terlibat di desa Ramah Burung itu yang ada di desa. Jadi ini dulu di zona penyangga dari cagar biosfer tadi. Nah, khusus untuk yang di Suaka Marga Satwa Sermo, kita juga melakukan kegiatan untuk pengamanan dan penjagaannya. Suaka Marga Satwa Sermo itu bagian dari zona inti cagar biosfer, luasnya kurang lebih 180 hektar. Sangat kecil kalau dibandingkan dari hamparan cagar biosfer yang 250.000 hektar, lebih dari 250.000 hektar. Nah, kita melakukan penjagaan di situ tidak hanya pagi siang, kita juga ada patroli. Nah, dari monitoring kita jumlah spesies burung yang ada di situ akhirnya meningkat. Yang pada tahun 2010 spesies burung yang kita data itu 35 jenis. 2018 meningkat menjadi 40 jenis. Nah, ini dengan penjagaan yang lebih ketat, apalagi dengan adanya status tadi cagar biosfer, pada tahun semester 1 2024 ini melakukan pendataan kembali, sudah dijumpai kurang lebih 56 jenis aves yang ada di Suaka Marga Satwa itu. Tapi sekali lagi SM ini tidak bisa berdiri sendiri karena dia hanya kecil. Ada di situ ada hutan lindungnya, ada hutan produksi yang mana itu stakeholder terkait juga terlibat untuk pengamanan bersama. Pak, ini kan bisa dikatakan cagar biosfer kan unik seperti itu. Ada nggak sih mungkin kita bisa bedah juga perbedaan cagar biosfer dengan kawasan konservasi lainnya, mungkin tadi seperti Taman Nasional atau Suaka Marga Satwa. Nah, tadi kan untuk yang di Sermo masuk dalam cagar biosfer, ini ada perbedaannya itu bisa kita ketahui gitu, Pak? Serupa tapi tidak sama ya. Jadi Suaka Marga Satwa Sermo itu karena ada keunikan ekosistem, ada spesies tertentunya juga di situ ya. Ada keanekaragaman burung-burung dan juga ada beberapa mamalia kijang dan sebagainya di SM Suaka Marga Satwa. Di area intinya dari cagar biosfer. Sementara konsep cagar biosfer adalah konsep pembangunan berkelanjutan. Bagaimana kita menjaga ekosistem ini secara bersama, tidak hanya satu institusi tapi berbagai institusi termasuk dengan masyarakat, keterlibatan masyarakat juga. Berarti salah satu dampak positifnya dari keberadaan cagar biosfer itu juga mungkin keberadaan masyarakat yang juga turut membantu dalam keterlibatan masyarakat. Lalu apa lagi nih Pak dari dampak positifnya pengelolaan cagar biosfer terhadap juga ekosistem dan lingkungan tadi di sekitar? Ya, secara jumlah spesies akhirnya tadi itu yang dulunya sedikit akhirnya menjadi meningkat karena penjagaan bersama semua sektor, tidak hanya masyarakat, pemerintahnya juga, LSM dan beberapa akademisi juga ikut memberikan edukasi untuk menjaga itu. Berarti sejauh ini kerjasama antar pemerintah, lalu dari BKSDA, LSM, akademisi, masyarakat sekarang
sudah terjalin dengan baik ya Pak dengan adanya cagar biosfer ini sangat sendiri? Baik. Ya, tentunya sangat baik kalau kita tidak ada peningkatan jumlah spesies itu ya tadi. Mungkin kalau menambahkan tentang aja biar kita pemahamannya sama ya. Iya. Cagar biosfer yang ditetapkan oleh UNESCO di tahun 2020 itu kan cagar biosfer Merbabu, Merapi, Menoreh. Dan yang inti kalau khusus untuk di Jogja itu untuk hanya Taman Nasional Gunung Merapi sama Suaka Marga Satwa yang ada di Kokap, sekitar Kokap sana. Ini dua itu kalau untuk Jogja yang kawasan inti. Kalau penyangganya kan banyak itu, ada paling enggak ada 5 kapanewon atau kecamatan. Kemudian juga ada 17 kalurahan itu penyangga yang ada di cagar biosfer ini. Nah, kemudian kalau kalurahannya itu kurang lebih ada 17-an di sana yang di penyangga itu. Nah, mungkin kita anunya ke sana ya karena kita kan kawasannya DIY ya. Kalau tadi mungkin yang di Suaka Marga Satwa itu yang memang mengelola beliau tadi, Mas Awang tadi dari BKSDA itu yang mengelola. Kalau Taman Nasional Gunung Merapi ya teman-teman di Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Nah, kami semuanya kerjasama bareng-bareng, terutama dalam hal ini adalah dengan masyarakat itu butuh sekali dan sangat diperlukan, dan saat ini alhamdulillah bisa terjalin dengan baik. Sejauh ini bagaimana untuk pendekatan kepada masyarakat terkait dengan adanya cagar biosfer ini sendiri, Pak? Ya, tentunya kalau pendekatannya kami melalui sosialisasi, semacam itulah, sosialisasi, ada mungkin pembinaan. Tentunya tidak kami sendiri, kami juga bersama dengan teman-teman dari BKSDA, kemudian juga dari Kementerian LHK dan sebagainya dalam hal ini, kemudian terjalin komunikasi dengan baik pada masyarakat. Namun ini ya kita tetap butuh kita tingkatkan komunikasi dengan sosialisasi tadi di 17 kalurahan atau di 5 kapanewon tadi. Nah, itu dia tadi. Nah, ini kalau dari kacamata Pak Reda nih, ini kan sudah dijelaskan tadi cagar biosfer di DIY seperti itu. Tadi ada intinya yang 2 itu tadi ya, Taman Nasional Gunung Merapi, lalu ada Suaka Marga Satwa Sermo, dan juga untuk ada yang mencakup 2 wilayah dari Merapi, Merbabu, Menoreh itu sendiri. Bagaimana Pak dengan adanya cagar biosfer ini, lalu masyarakat juga ternyata ikut membantu dalam melestarikan ekosistem gitu Pak? Jadi bersyukur ya ada di Jogja itu tidak semua wilayah atau provinsi itu memiliki satu hamparan bukit maupun pegunungan. Di Jogja ini komplit, dari kita punya pantai, kita punya pegunungan yang mengelilingi batas-batas wilayah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini satu itu yang perlu kita syukuri. Karena apa? Itu menjadi potensi satu, selain kita sebagai provinsi yang berkependidikan, pendidikan, yang kedua juga sekarang Pak Gubernur itu selalu mencuatkan pariwisata yang ada di DIY. Nah, ini yang khusus pembahasan pagi hari ini adalah wilayah biosfer yang ditetapkan UNESCO tahun 2020. Itu termasuk yang baru. Jadi ada Suaka Marga Satwa yang ada di mana ini? Sermo sama Taman Nasionalnya yang ada di Gunung Merapi. Nah, dari hamparan yang ditetapkan oleh UNESCO itu sebagai kebanyakan di batas wilayah DIY itu sebagai salah satu regulasi nomenklatur perkembangan zaman sekarang. Jadi itu membatasi atau membuffer para pembangunan investor terkait nanti pariwisata. Jadi kalau mau bangun itu ya wis ditetapkan UNESCO sebagai biosfer, dan banyaklah regulasi-regulasi yang ada di DIY, perda kita, pergub kita tentang menjaga alam ini kan nggih. Nopo istilahnya pun itu cita-citane Pak Gubernur kan, pembangunan bagus tetapi tetap budaya masyarakat maupun budaya yang ada itu tetap terjaga. Dan salah satu yang dari UNESCO ini itu untuk menjaga ketika nanti ada pembangunan tol, ketika kita kan lagi pembangunan jalan tol, terus bandara YIA internasional, dan nanti salah satu
perjalanan internasional yang ada di daerah Jawa, Solo, Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada di YIA. Nah, dan itu salah satu pintu masuk juga nanti investor masuk. Nah, pembangunan nanti yang ada itu di buffer oleh salah satunya nomenklatur itu tadi CB, Cagar Biosphere itu. Dan yang selanjutnya saya yang ada di legislatif nanti bekerja sama Pak Kusno sama Pak Awang kan memberikan anggaran tentang bagaimana Pak Kusno sebutkan tadi sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada investor-investor yang ada. Kan kita juga tidak menutup kemungkinan investor masuk di DIY, tetapi harus sudah punya koridor-koridor tersendiri. Contohnya Raffi Ahmad yang mundur dari pembangunan yang ada di Gunung Kidul karena apa? Karena Kars, kan itu ada di Kars Tubing, dan itu kan salah satu yang ada di Perdanya Lingkungan Hidup. Mungkin itu Kars itu sebagai salah satu yang dilindungi di DIY. Akan tetapi kita tidak juga menutup kemungkinan para investor masuk asalkan memenuhi kriteria yang dikehendaki pembangunan daerah istimewa Yogyakarta, wisata tetapi juga berbudaya. Jadi seperti itu. Jadi CB ini, Cagar Biosphere ini salah satu juga penobatan era global ini agar alam ini tetap terjaga. Baik. Nah, kalau misalnya tadi ada mungkin konflik di masyarakat seperti itu Pak, untuk suatu kepentingan kayak gitu kan, bagaimana kan nanti Dewan sendiri dalam sebaiknya menyelesaikan konflik ini, kepentingan antara konservasi dan juga mungkin ada pembangunan ekonomi yang dikelola oleh Cagar Biosphere ini sendiri Pak. Nah, jadi yang namanya aturan itu salah satu untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang ada. Aku pengen nambang wilayah Kukah karena batunya bagus sekali, tetapi di situ Cagar Biosphere ya tidak boleh. Nah, maka itu aturan yang ada, nomenklatur yang ada yang sudah dibentuk itu untuk mengikat kepentingan. Karena apa? Karena itu untuk masyarakat semua. Saya harapkan konflik itu terjadi karena mereka melanggar aturan yang ada, makanya itu terjadi konflik. Umpama ini, wah ini tanahku dewe kok ben dibangun ini seperti ini, ya tidak bisa. Walaupun itu tanah milik jenengan, mau dibangun tambang, mau dibangun apa, tapi kan jenengan punya tetangga yang ada, terus air di situ yang untuk penghidupan hewan, penghidupan tumbuhan, kan orang mungkin gue preda dewe kan juga untuk hidup orang banyak. Di situ ada hewan-hewanan satwa liar dari berapa jenis, Jatimulyo tadi menjadi burungnya menjadi berjenis-jenis, asalkan saja tidak tambah di pasar pasti kan Mas. Jadi konflik itu terjadi itu ketika salah satu aturan itu dilanggar. Nah, kalau konflik yang ada itu lebih baik itu memang diselesaikan di wilayah desa, di wilayah dusun. Karena apa? Karena legislatif itu walaupun saya pejabat publik, saya berhubungan langsung dengan masyarakat, tapi saya berbicaranya lebih ke saklek, lebih ke aturan. Ketika regulasinya seperti ini, mohon ini dijalankan. Kalau ada perjanjian antar masyarakat dan investor ataupun apa, itu lebih nanti di kelurahan, lebih di desa. Karena apa? Karena kelurahan lebih otonom kan, seperti itu. Asalkan dia melihat aturan-aturan yang ada di atasnya. Seperti kasusnya Pak Raffi Ahmad itu, ketika pembangunan itu saya tanya Pak Lurahnya juga tidak tahu apa-apa. Waduh, Mas Dewan, saya itu tidak tahu apa-apa. Karena apa? Karena dia tidak berkomunikasi dengan wilayah setempat. Maka karena apa? Istimewanya DIY kan di situ. Jadi masyarakat desa, masyarakat adatnya itu harus benar-benar dijawil lah. Istilah Jawanya kan seperti itu, diajak rembukan. Berarti nanti dari Dewan sendiri juga bisa mengawal ya jika memang terjadi konflik gitu antar masyarakat dan juga nantinya bagaimana untuk pengelolaan Cagar Biosphere ini sendiri agar tidak
asal sembarang masuk orang terintegrasi ini Mas Awang lebih tahu ya. Biosfer ini terintegrasi dari alam, ekonomi, sosial, budaya, masyarakat itu terintegrasi. Tetapi apa? Ketika masyarakat itu mendapatkan margin lah dari yang dia kelola di hutan, saya yakin hutan ini berkelanjutan. Dia mesti mau kopi kan kayak larang ya Mas. Kopi kan ini lagi mahal ya. Dia pasti mau merawat kopinya. merawat kopinya dan merawat hutan wilayahnya. Ben apa? Ben kopiku tambah happy kan seperti itu. Ketika dia mempunyai effort istilahnya margin yang dia miliki, dia punya keuntungan yang dia miliki, saya yakin berkelanjutan untuk menanam atau untuk menjaga kelestarian pasti akan dia lakukan. Contohnya umpamanya pohon budi Buddha itu pohon budi ya, budi itu kan karena itu mempunyai keuntungan, maka di Jawa Tengah wilayah Borobudur itu dijaga. Nah, seperti itu umpamanya yo arep nandur melati saya bangun yo lah seperti itu. Mesti itu akan dijaga, mesti itu akan dilestarikan kan, seperti itu berbicara berlanjut. Tapi kalau menyambung Pak Reda ini, tadi saya tertarik yang tadi di awal tadi disampaikan bahwa untuk legislatif ini akan mendukung terkait dengan sosialisasi penganggaran ini. Saya wes nyicil ayam. Wah, nyicil ayam. Mitra komisi ini rata anggaran. Jadi nyicil ayam nanti untuk penganggaran terkait dengan sosialisasi, pendampingan ini, wah alhamdulillah akan disupport oleh Pak Reda ini, paling tidak oleh Pak Reda gitu, dan teman-temannya tentunya. Tapi dari apa yang disampaikan kan tadi juga masalah komunikasi itu penting, kemudian harmonisasi dari semua stakeholder penting, dan ini juga jumbuh dengan apa yang ada di Jogja, filosofi Jogja yang Hamayu hayuning bawon, bagaimana kita harus menjaga kelestarian alam ini biar tetap hayung ya, ayu lestari berkelanjutan. Kalau bicara masalah UNESCO tadi kan Hamayu hayuning bawon juga itu diartikan bahwa terkait dengan sustainable development ya, nanti kan ada berkesinambungan. Ini yang tadi kalau kemudian tadi Pak Reda menyampaikan harus ada harmoni dari semua pihak, bareng-bareng kemudian dikomunikasikan, tidak akan terjadi konflik. Nah itu dia tadi. Berarti nanti abis ini bisa ngobrol-ngobrol lah, sosialisasinya biar lebih lancar lagi ke masyarakat nanti untuk penganggarannya gimana. Baik, ini kan kita juga berbicara tentang bagaimana konservasi cagar biosfer gini. Pasti akan ada tantangan-tantangan yang dihadapi gitu kan ya. Nanti bisa disambungkan ke Pak Awang. Dari tantangan dulu atau Pak Awang dulu, tantangan utamanya nih Pak dalam menjaga pengolahan dan juga konservasi cagar biosfer ini sendiri sejauh ini gimana Pak? Tantangan tapi itu sekaligus kekuatan. Jadi pengalaman saya bertugas di beberapa daerah di luar Jawa, kita ada cagar biosfer juga. Itu tantangan yang terberat adalah komunikasi koordinasi antar stakeholder tadi. Tapi ternyata di Jogja beda. Ini menjadi kekuatan bahkan di sini. Sering terjadi komunikasi seperti bahkan beberapa yang pantauan kami di lapangan itu keberhasilan itu sudah ada. Ini rencana minggu besok itu sudah akan ada pertemuan yang itu diinisiasi oleh mahasiswa di Purwoharjo, Pak. Purwoharjo, ya. Mereka, Purwoharjo. Jadi kelompok mahasiswa bionik dari UNY itu mereka sudah melakukan pendataan selama 2 tahun ini. Ya karena tadi konteksnya cagar biosfer, melakukan pendataan satwa, ini sudah berproses untuk menyusun perdes. Nah itu pada kesempatan itu juga akhirnya bertemu dengan kami, bertemu dengan Nuncio Pak Kadis, bertemu dengan penyuluh-penyuluh dari dinas juga, akan bareng-bareng ke sana untuk ayo kita ke depan bagaimana ini untuk menjaga ini dan mengembangkannya. Besok minggu ini ada pertemuan. Minggu besok itu, tanggal ini kalau kemudian ada inisiasi untuk menyusun perdes tadi atau perkal, kan tadi penyangga tadi kan ada 17 kelurahan. Kalau semua kemudian terinisiasi nyusun perkal perdes tadi, wah kan bagus, sampai nanti akan terjaga tadi. Oke, jadi selain komunikasi ada hal lain gitu Pak yang menjadi tantangan mungkin? Kalau di Jogja saya kira
itu kekuatan semua itu karena komitmen dari masing-masing komunitas di kelompok-kelompok masyarakat, mereka sudah instansi untuk pendampingan kepada masyarakat sekaligus untuk pendataannya dan pendampingannya. Bahkan mahasiswa, akademisi, apalagi dengan pemerintah daerah yang ikut serta di dalam pendampingan masyarakat untuk menjaga wilayah kerja mereka. Pak Kusna mungkin mau menambahkan terkait dengan tantangan ini, Pak, seperti apa? Juga tadi yang bersama dengan Mas Awang bahwa kita itu kan bersama-sama bermitra. Artinya terkait dengan tantangan menjaga cagar budaya cagar biosfer ini ini selama ini yang di tahun-tahun terakhir ini tidak ada kendala. Kita di Jogja ini kondusif, artinya komunikasi antar stakeholder tadi disampaikan terjalin dengan baik. Ya mungkin kalau ada sedikit-sedikit terkait dengan beda pandangan ya nggak masalah, itu kan bisa dikomunikasikan, bisa kemudian dibicarakan agar tadi untuk kita tujuannya satu, bagaimana menjaga cagar biosfer ini tetap aman seperti filosofi Jogja tadi yang Memayu Hayuning Bawun itu bagian dari menjaga ini. Baik. Kalau misalnya untuk program-program yang dibuat sejauh ini dalam rangka konservasi ini ada nggak sih, Pak? Kalau khusus di sekitaran Suaka Marga Satwa Sermo, kita ada pendampingan masyarakat membentuk kelompok tani hutan di sana, kemudian sosialisasi, kemudian juga ada patroli dan pendataan spesiesnya yang kita lakukan rutin. Di Suaka Marga Satwa Sermo sebagai Korzun, area inti dari cagar biosfer. Untuk yang di daerah-daerah lain kita melakukan pendampingan, mendorong penyusunan perdes, mungkin kalau ada juga pemasangan papan-papan informasi dilarang berburu, yang mana sebenarnya desa sudah membuat, Karang Taruna sudah membuat, kita dorong mungkin dengan bentuk yang lebih eye-catching, menarik gitu. Kalau sejauh ini kan kadang ada beberapa informasi-informasi, berita-berita di mana ada pemburu yang mungkin berhasil ditangkap seperti itu karena memang sudah memburu hewan-hewan yang mereka memang dilindungi seperti itu. Itu di area cagar biosfer atau di area lain, Pak? Kalau di dalam Suaka Marga Satwa Sermo, perburuan jelas pasti kita proses secara hukum itu jelas di dalam Suaka Marga Satwa Sermo. Tapi yang menarik adalah yang kemarin saya dapat dengar dari Desa Jatimulyo, Bu. Jadi ada pemburu dari luar provinsi, itu dia datang, ibu nenek-nenek yang melihat tidak berani menegur kan nenek, dia lapor kepada Karang Taruna yang datang gerobak sendiri. Akhirnya KTP-nya disita, Pak Kepala Desa yang akhirnya melakukan pembinaan itu. Kamu dilakukan pembinaan dan akhirnya ada seperti wajib lapor kayak gitu. Baik. Sanksi sosial ini yang akhirnya ini merembet ke beberapa desa di sekitar dari Desa Jatimulyo tadi, yang mana ini kan hamparan zona penyangga dari cagar biosfer. Nah ini akhirnya kita berharap ini nanti akan tersebar semua, kawasan dari cagar biosfer ini akan terjaga semua. Berarti sudah ada sanksi sosialnya ya, Pak, ya, kalau satu kali kena gitu. Punya peraturan desanya. Satu kali ketahuan bahwa alat-alat tempurnya gitu, kalau misalnya ketahuan sekali udah akan digeruduk langsung gitu ya, Pak, ya. Baik. Sejauh ini kalau dari dinas melihat adanya tindakan seperti itu, Pak, seperti apa? Kalau kami dari dinas dengan tindakan seperti itu ya tentunya mendukung ya. Bahwa ini kan dalam rangka untuk menjaga kelestarian cagar biosfer tadi. Tentunya masyarakat baik itu yang ada di Jogja sendiri atau di luar Jogja memahami tentang itu. Nah, ini pentingnya sosialisasi semacam ini, kita ketemuan pada kesempatan ini juga bagian dari sosialisasi ke masyarakat, edukasi ke masyarakat untuk memahami terkait dengan cagar biosfer ini. Dan yang menarik di Jatimulyo ini kan sudah sebagian besar yang ke Jatimulyo itu peduli ya, karena di sana ada program adopsi sarang burung. Adopsi sarang burung. Jadi misal kalau di kami kantor misal DLHK itu mengadop sarang burung, siapa yang mau mengadop? Oh, misal DLHK mengadop satu sarang burung dengan sekian pembiayaan misalnya itu. Nah, itu yang kemudian dipakai untuk masyarakat Jatimulyo, bagaimana biar ini terjaga untuk salah satu jenis satwa burung itu ya, Mas Awang ya, nanti sampai ke berkembang biak. Nah, ini banyak yang di sana sudah
peduli dengan adop sarang burung ini. Kalau nggak percaya tanya Mas Awan atau kesana nih saya. Gitu. Boleh Pak. Mbak Kadis juga. Belum pernah kesana atau? Belum. Habis ini saya. ya berarti. Iya. Berarti Pak Kusno, Pak Awang, mungkin Pak Reda mau ikut juga nggak apa-apa. Berarti sejauh ini untuk perburuan liar dalam rangka menjaga cagar biosfer ini sudah mulai berkurang ya Pak ya, karena patroli yang jauh lebih ditingkatkan lagi dan dukungan dari masyarakat itu sendiri ya Pak? Kalau ukurnya adalah peningkatan jumlah spesiesnya. Baik. Peningkatan jumlah spesiesnya itu ukurnya. Baik. Semoga saja ini juga bisa menjadi aware bagi masyarakat dan teman-teman yang mendengarkan ini untuk tidak melakukan perburuan apapun gitu kan. Ya. Kalau tidak mau kena sanksi sosialnya dari masyarakat gitu kan ya. Baik, ini kalau berbicara tentang mekanisme pendanaan, pembiayaan seperti itu dalam menjaga cagar biosfer saat ini seperti apa mungkin? Nanti semuanya bisa jawab kalau untuk dari mekanisme pembiayaan ini sendiri. Pak Kusno dulu deh. Ya tentunya kalau kita dari pembiayaan kan banyak sumber ya. Bisa dengan APBD, bisa dengan APBN ya. Nanti kalau APBD ya tadi supportnya Pak Reda ini tentunya yang tadi saya sudah nyicil ayam tadi. Ya, kemudian APBN juga bisa, kemudian Jogja ini pun juga ada dana keistimewaan, mungkin nanti suatu saat juga bisa untuk seperti itu. Namun tadi yang kami sampaikan di awal ini juga untuk menjaga itu tadi ada kepedulian masyarakat yang mau mengadopsi terkait dengan sarang burung tadi dengan sejumlah biaya tertentu dengan sukarela diberikan ke sana untuk menjaga sarang burung ini biar bisa berkembang lebih banyak lagi. Inilah untuk pendanaan mungkin seperti itu yang ada di saat ini. Kalau APBN ya Mas Awang. Pak Reda? Ya. Terkait dengan nantinya pendanaannya nanti supportnya. Siapa lagi? Cilayam lagi. Jadi gini ya, saya garis bawahi yang dikatakan Mas Awang tadi, saya agak sepakat sekali, enggak cuman agak. Jadi kata komitmen Mas, jadi komitmen ini menjadi salah satu kata kunci kita menjaga cagar biosfer ini untuk tetap berkelanjutan dari segi kita sosial masyarakat, dari segi kita bagaimana programnya sampai pembahasan dari segi di mana kita harus menganggarkan ke pemerintah maupun menganggarkan ke tingkat kelurahan bagaimana untuk menjaga cagar biosfer ini. Dan ini menjadi komitmen bersama stakeholder bersama pemerintah, dari pemerintah tingkat bawah yaitu kelurahan, pedukuhan, kelurahan, kecamatan sampai kabupaten dan nanti sampai kita yang ada di provinsi, karena beberapa postur anggaran sangat banyak sekali ketika komitmen ini menjadi satu garis tegas untuk kita lakukan menjaga biosfer. Di kelurahan ada dana desa, di kabupaten ada dana transport dan lain-lain, APBD kabupaten, APBN PAD kabupaten juga ada, di provinsi pun juga ada dana keistimewaan dan anggaran pemerintah tersendiri. Jadi satu kata yang kita harus sepakati yaitu komitmen bersama. Kenapa Jatimulyo itu menjadi salah satu kelurahan yang memiliki inovasi tentang bagaimana melestarikan alam itu karena memang masyarakatnya itu mereka mempunyai keinginan dan aku ki iso urip saka desaku dhewe. Aku bisa berkembang, aku bisa bekerja, saya bisa mensejahterakan diri dari apa? Dari desaku sendiri. Dan itu memang yang harus dicontoh itu. Jadi jiwa pribadi untuk semangat pribadi untuk mengembangkan desanya sendiri yang berujung ke kesejahteraan sendiri. Kita yang ada di pemerintahan, Mas Awang maupun Pak Kusno, kita hanya menstimulasi. Kita itu hanya menstimulasi, apalagi anggaran pemerintah ya hanya menstimulasi, mengenai stimulasi untuk kalian berkembang yang ada di kelurahan. Jadi di Jatimulyo itu pertama ekowisata, mudhal. Untuk mudhal itu karena memang di situ ada pemikir, ada penyemangat. Terus kedung pedut itu padukuhnya memang
cerdas walaupun sok nyebai sama saya, tapi Pak Dukuhnya di situ memang menggerakkan masyarakatnya. Ayo, gitu. Ratau milih aku Mbak itu Mbak dong pedut, tapi apa nek Bambung sama saya, Mas Reda kok durung diaspal, kok dalane rusak. Aku mikir ratau milih aku nek kok jaluke karo aku kan seperti itu. Terus kedua Mas Anom itu dia itu pejuang, Pak Lurahnya itu memang pejuang, mempunyai semangat. Nek apa punya inovasi sendiri, ide-ide yang putra dalang loh, dia cinta sekali dengan desanya sendiri karena dia putra dalang. Nah, itu yang perlu dicontoh dari Jatimulyo. Kemarin yang itu Lombok atau mana ya Mas? Dapat anugerah desa Kalpataru. Nah, itu desa Jatimulyo, tetapi masih banyak desa-desa percontohan yang lainnya. Nah, ini bagi Pak Lurah, Bu Lurah, monggo itu sebagai apa istilahnya, rangsangan. Nah, sebagai rangsangan untuk bagaimana iso apa desa niki iso tinggo urip. Kita yang ada di pemerintahan yang ada di provinsi tidak tinggal diam untuk memfasilitasi Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Dukuh, Bu Dukuh yang ada di wilayah. Satu garis tebal komitmen bersama. Nah, itu dia tadi ya, kolaborasi juga ya, komunikasi antar stakeholder tadi yang dibilang Pak Awang dari awal sampai sekarang ini, komunikasinya nih biar bisa terjaga seperti itu. Kalau dari Pak Awang sendiri, BKSDA untuk mekanisme pendanaannya ini sendiri gimana Pak, pengelolaan cagar biosfernya? Ya, kalau mekanisme pendanaan kita kan terpusat, jadi kita langsung dari pusat, tetapi yang jelas itu pendanaan adalah untuk mengurai tugas-tugas kita. Nah, sementara cagar biosfer ini kan nyambung dengan tugas dari Balai KSDA, bagaimana penyelenggaraan konservasi sumber daya alam di wilayah DIY. Nah, ini karena kita membahas cagar biosfer, apalagi di wilayah cagar biosfer yang mana di situ ada Swaka Marga Sermo. Kita tidak bekerja hanya di Swaka Marga Sermo, tapi juga di desa-desa kita kaitannya dengan penjagaan satwa liarnya yang perlu dijaga bersama. Nah, mekanisme pendanaan ini kita terpusat. Ada kegiatan yang tadi ada terbagi dari kegiatan patroli untuk penjagaan kawasannya, kemudian untuk sosialisasi kepada masyarakat dan pendampingan desa-desa di sekitar Swaka Marga Sermo. Baik. Nah, kalau untuk dalam meningkatkan partisipasi mungkin tidak hanya di Taman Warga Marga Satwa di Sermo seperti itu, bagaimana kalau untuk yang di Taman Nasional Gunung Merapi itu sendiri, untuk apa namanya terkait dengan partisipasi mereka dalam menjaga cagar biosfer ini? Bentuknya sama, jadi sama ya? Karena sebenarnya kita kantor yang berbeda antara BKSDA dengan Balai TN Merapi. Tapi jenis kegiatannya adalah kita sama karena instansi dari pusat. Bagaimana untuk menjaga ekosistem yang ada di sekitar masuk cagar biosfer ini. Nah, mungkin catatan yang menarik adalah bagaimana dukungan kita untuk pelibatan masyarakat dengan penyusunan perdes di masing-masing desa. Karena perdes tadi akhirnya untuk memberikan sanksi sosial kepada pelaku-pelaku yang mengganggu desanya. Ini kan menarik ini yang pembelajaran dari desa dan mereka bisa diterapkan di desa-desa yang lain dengan dukungan banyak pihak, menjadi komitmen dan kekuatan kita bersama. Kalau dilakukan bersama menjadi kuat. Iya, benar. Tadi yang akan mencetuskan itu di Purwoharjo itu ya Pak ya? Untuk perdes. Kalau di Jatimulyo sudah, di beberapa desa sudah, Purwosari ini sekarang sedang diinisiasi di Purwoharjo. Berarti masih ada beberapa desa yang mungkin perlu mencontoh juga ya untuk membuat Purwoharjo itu sudah ya. Kali Bawang itu juga dia lereng menoreh, tetapi kebanyakan kan mereka itu kan satu geografis, satu suku dan budaya nek cara Indonesia itu seperti itu. Jadi antara Pak Lurah itu mereka udah saling berkoordinasi di menoreh itu, cuman Pak Lurah Hargomulyo aja yang agak ngeyel itu itu Mas apa ini? Itu. Nah, saya sebelum di Dewan kan saya kepala desa. Oh iya. Ini rada paham. Nah, kalau di mungkin Pak Kusno bisa menambahkan, tadi kan ini di wilayah Kulon Progo seperti itu yang di sekitar Swaka Marga Satwa. Kalau yang di Taman Nasional Gunung Merapi sendiri untuk partisipasinya sejauh ini yang dilakukan dinas seperti apa Pak? Ya, kalau kami tentu sama dengan apa yang tadi disampaikan Mas Awang, BKSDA. Kami juga koordinasi dengan teman-teman di Balai Taman Nasional Gunung Merapi ya, yang saat ini kalau tadi luasan biosfer kita itu kan sekitar 250-an ya, dan yang paling luas ya itu yang inti ya, itu 250-an hektar.
250.000 hektar dan yang paling banyak adalah memang paling luas adalah di Taman Nasional Gunung Merapi. Dan ini memang kita selalu koordinasi karena teman-teman di Taman Nasional Gunung Merapi maupun di BKSDA ini kan mitra kami ya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selalu kami koordinasi. Kami rutin ada pertemuan dengan teman-teman itu bulanan ya. Tiap bulan kami pertemuan mengkomunikasikan bagaimana terkait dengan ya kami mengambil topik-topik yang baru, yang news ya. Kami ambil topik-topik untuk kita bicarakan. Tentunya itu yang kami jaga untuk tadi komunikasi, koordinasi semua stakeholder. Kalau di Taman Nasional Gunung Merapi ini untuk spesiesnya saat ini sejauh ini berapa? Kalau spesiesnya yang kami tahu ada burung elang ya, elang Jawa itu yang ada di sana yang perlu jaga. Yang setahu saya, yang lain belum. Yang lainnya ada Pak? Masih tempat saya masih ada kayaknya. Masih sebarannya sampai ke Kalibawang gitu. Iya, elang Jawa itu masih ada. Iya, sejauh ini selain elang Jawa ada lagi yang di Taman Nasional Gunung Merapinya itu Pak? Termasuk masih saya, banyak. Tadi kan kalau di Suaka Marga Satwanya ada 50 spesies juga Pak burung gitu. Kalau berarti lebih banyak juga ya untuk di Taman Nasional Gunung Merapi. Di TN Merapi lebih beraneka ragam karena kan dia hamparannya lebih luas gitu di ya? ketinggian. Itu enggak ada satu ide terus yang sana dibawa ke kokap ya karena induan kokap kita mempertimbangkan dengan ini Pak. Jadi adaptasi spesies kepada habitat yang satu dengan yang lain agak berbeda. Ketika dia dipindahkan, kemungkinan dia tidak bisa bertahan hidup. Baik. Kecuali yang bisa dipindah aja, induannya maksudnya. Ya itu menjadi kajian kami. Ya itu kan diperluas. Kalau di Gunung Merapi itu kan termasuk hayatingnya, itu yang spesiesnya banyak sekali kan. Itu yang menjadi keunikan juga, tidak ada di pegunungan yang lain atau di daerah yang lain. Jadi apa sih sangkar tadi? Nah, iso danggar ke orang apa Mas? Kelompok tangkar. Jadi kalau Mas Reda dari Dewan Support kan nggak masalah. Oke, adopsi sarang burung tadi ya. Adopsi kelompok adopsi kan apa sempalane KTH kan seperti itu. Tapi sejauh ini adopsi sarang burung ini banyak nggak sih Pak untuk peminatnya gitu dari mana saja kemungkinan gitu? Oh dari luar banyak ya Mas, tidak hanya dari Jogja, dari luar banyak. Ya itu tadi dengan upaya tadi akhirnya masyarakat yang disampaikan Pak Dedi mendapatkan manfaat dan mereka menjaga gitu. Dia dapat manfaatnya dari situ. Itu kan hamparan yang ada di sekitar Jatimulyo itu bukan itu hutannya masyarakat, milik mereka sendiri dan mereka menjaga itu. Karena tadi mereka mendapatkan manfaatnya. Wisatawan yang datang cukup mahal membayarnya, ada homestay di situ. Oh baik. Kalau untuk adopsi kayak gini ada syarat khusus atau harus tetap menjaga atau seperti apa Pak? Kalau misalnya ingin adopsi ya gitu? Nanti mereka biasanya melaporkan. Jadi ada di sini mulai ada temuan sarang siapa yang mau mengadop. Jadi mereka ada tarifnya untuk burung yang agak sulit itu sekitar 1,5 juta. Burung yang lebih umum agak murah 1 juta atau 750 atau itu mereka. Nah nanti sistemnya dari KTH Wanapaksi itu yang ada di Jatimulyo mereka akan melaporkan tuh dari sekarang sudah perkembangannya sudah bertelur, kemudian meloloh, kemudian itu divideokan oleh kelompok untuk dilaporkan kepada sang pengadop tadi sebagai laporannya. Tapi tidak boleh dibawa pulang loh pengadop. Nggak bisa dibawa pulang. Iya, karena itu nanti dilepas lagi ya Pak. Dia sendiri. Berarti memang sudah banyak peminatnya gitu kan, tidak hanya di Jogja tapi di luar kota pun juga banyak. Di mancanegara dari luar negeri. Baik. Sampai ke sini. Purwosari Jatimulyo itu satu kesatuan. Oke, baik. Berarti menarik juga ya untuk adopsi sarang burung ini karena untuk keberlangsungan dari spesies burungnya ini sendiri. Masyarakat mendapatkan manfaatnya itu wisata lagi gitu kan. Otomatis ketika kita berbicara berkelanjutan, ketika itu tadi itu tidak dia udah otomatis melakukan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan tadi itu ya. Seperti sampah lah di Jogja. Ketika
sampah itu menjadi nilai, ada nilainya, saya yakin penguraian sampah itu otomatis. Tapi ketika tidak ada nilainya, seperti Dewan ini nano nilainya ya dibuang-buang, Mas. Kan seperti itu. Ya kayak sampah itu ketika tidak bernilai, tidak ada nilainya, pasti ya dibuang-buang. Banyak di kota-kota besar, kota lainnya itu sampah itu menjadi nilai, menjadi komoditas. Jadi diurai sendiri. Baik. Jadi sampah menjadi barokah nanti ya. Betul. Seperti itu. Sampah tidak rumit, tapi sampah itu bisa menjadi duit. Ya, itu. Kemarin juga gitu ya, Pak ya. Kemarin gitu juga ya, Pak, slogannya, Pak. Oh iya. Sampah tidak rumit, tapi jadi duit. Nah, itu dia tadi. Oke. Nah, kita berbicara nih sebelum ke sesi yang akhir tentang tadi ekowisata. Bagaimanakah nanti juga dinas mendukung, mensupport dalam pengelolaan ini agar juga dapat mempromosikan ekowisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dalam cagar biosfer ini sendiri, Pak? Iya, tentunya tadi di awal bahwa kita tidak sendirian. Kita di pemerintah daerah itu kan banyak OPD-OPD yang terlibat. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu juga dibentuk semacam forum pengelolaan cagar biosfer ini, dan itu melibatkan semua stakeholder. Dinas-dinas di pemerintah daerah ini juga banyak yang terlibat. Itu ada dinas pariwisata, dinas perindak, UMKM, kemudian juga dinas-dinas yang lain, walaupun tidak semua dinas masuk di situ. Kemudian juga teman-teman di UPT KLHK ini semua masuk di forum itu. Nah, inilah bagian nanti untuk mensupport tadi, untuk bagaimana menduniakan. Seperti Jatimulyo tadi kan juga banyak dari wisatawan-wisatawan asing yang ke Jatimulyo untuk melihat, memvideokan dan sebagainya. Dan itu merupakan perputaran ekonomi tentunya. Nah, ini kalau dari pemerintah daerah sekali lagi kita mensupport dengan semua kekuatan di OPD-OPD, tidak hanya kami di DLHK saja, tapi dengan OPD-OPD yang lain. Pak Reda menambahkan tentang dengan ekowisata ini sendiri, bagaimana untuk promosinya nanti agar juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal itu sendiri, Pak? Tadi berbicara ekowisata atau berbicara JB ini, ekowisatanya. Ekowisata, jadi Jogja ini belum siap ya tentang wisata yang ada, yang kita punyai, karena masih banyak PR tentang pariwisata yang ada di DIY, dan kita yang ada di legislatif selalu istilahnya membuat inisiasi, menginovasi satu program agar DIY ini juga siap untuk menjadi kota wisata dari segi masyarakat, budaya, sosial, dan nanti termasuk budgeting anggarannya. Jadi biarkan wisata yang ada di DIY ini berjalan seperti apa adanya dulu. Kita yang ada di pemerintahan lebih menginisiasi, nanti mempersiapkan diri masyarakatnya untuk siap menjadi kota wisata, daerah wisata. Karena berbicara wisata ini juga tidak bisa sepihak saja, harus bersama-sama LH, pariwisata, budaya, dan lain-lain, dari UMKM dan lain-lain. Dan Jogja ini saya nilai memang belum siap untuk menjadi kota wisata dari segi sosial masyarakat atau dari segi anggaran. Maka dari itu kita yang ada di legislatif ini konsentrasi 5 tahun ke depan, ketika Pak Gubernur mempunyai visi misi Among Tani Dagang Layar, pintu masuk DIY ada di sisi selatan. Nanti ketika pintu itu dibuka, Jogja sudah siap menjadi kota wisata, daerah wisata. Pak Awang menambahkan terkait dengan hal tersebut, Pak, tentang bagaimana kan BKSDA pun juga turut serta gitu dalam promosi ekowisata dan kesejahteraan masyarakat lokal dengan adanya cagar biosfer ini sendiri, Pak. Ya, pada beberapa pertemuan di lingkup nasional kita menyampaikan bahwa ada desa-desa yang sudah mulai berkembang wisatanya di cagar biosfer, khususnya di wilayah Menoreh. Tetapi sebenarnya catatan pentingnya adalah trust, bagaimana masyarakat itu bisa meyakinkan wisata, karena ini kan gedok tular nih. Wisatawan yang datang terus dia kembali, dia akan menceritakan tuh, kemarin saya dari sana saya puas. Ini yang harus dipunyai oleh masyarakat di desa yang bisa menjamin tadi kualitas tadi, jangan sampai terjadi tidak trust lagi. Harus menjamin ini sehingga akan berkelanjutan ke wisata yang lain. Kemudian juga di antara kelembagaan di desa ini bagaimana secara trust bahwa
porsi-porsinya jelas dan bagaimana menjaganya juga secara jelas di situ. Yang intinya adalah trust di masyarakat desa pengelola wisatanya itu. Nah, kita dari pemerintah khususnya kami BKSDA melakukan pendampingan bagaimana terkait dengan pengenalan jenisnya. Nanti kita bersama-sama dengan LSM untuk sana. Tapi ini tadi meyakinkan karena itu tadi sekali lagi gedok tular. Biasanya kalau ekowisata yang wisata minat khusus ini. Iya. Mereka lebih pada gedok tular, saya puas dari sana dan dapat ini pada jam sekian, tapi pada jam sekian ini nggak bisa, ini kan akan tersampaikan gedok tular itu. Bahkan yang datang, kalau kemarin saya dapat informasi di Jatimulya itu rata-rata bisa banyak, bisa rata-rata 300 wisatawan setiap harinya. Oh, sebulan ya? Cukup banyak itu rata-rata, bisa lebih dari itu. Artinya kan ini bisa untuk menghidupi mereka. Nah, ini bisa ditingkatkan, tapi mestinya kuota batasan yang datang kan kalau taruh berlebih mungkin akan mengganggu juga. Iya, betul. Lumayan juga ya Pak, 300 per bulan itu tadi rata-ratanya. Mereka juga mungkin punya experience tersendiri ketika sudah datang, ada trustnya itu tadi, bisa diceritakan ke teman-teman yang lain gitu. Oh, tempat ini ternyata oke juga ya, di Jogja baru ada tempat yang seperti ini gitu. Mungkin nggak melulu yang tempat mainstream gitu kan ya. Mbak Cynthia aja belum pernah ke sana. Iya. Nah, ini makanya habis ini bertiga kita diajak. Boleh lah habis ini gitu kan ya. Baik, ini di sesi terakhir ini kan juga punya banyak harapan juga terkait dengan cagar biosfer ini di daerah istimewa Yogyakarta, Taman Nasional Gunung Merapi, lalu Swarga Marga Satwa Sermo ini sendiri nantinya ingin menjadi apa sih untuk di masa yang akan datang, Pak Kusno? Ya, tentunya kami dari pemerintah daerah bagaimana untuk menjaga biosfer ini selalu berkelanjutan tadi sampaikan, dan kami butuh komitmen tadi juga disampaikan teman-teman dari semua stakeholder. Kalau tadi dari Bapak-bapak ini juga bisa kami simpulkan ada komunikasi, ada harmonisasi, ada komitmen ini yang penting dari semua stakeholder yang ada di Jogja ini paling tidak. Nanti akan ya ke depan termasuk ini komitmen penganggaran loh Pak Sekda. Ini yang garis bawah yang penting itu. Nah, itu nanti untuk bagaimana menjaga ini lebih berkesinambungan, lestari ke depan sesuai dengan tadi kami sampaikan filosofi Jogja Melayu Hayuning Bawah. Oke, kita sama. Siap. Pak Reda. Gimana, Bu? Harapannya nanti untuk ke depannya terkait dengan cagar biosfer ini untuk di masa yang akan datang gitu. Ya, cagar biosfer ini menjadi satu nomenklatur ya yang disandang oleh DIY yang diberikan oleh UNESCO, dengan semoga ketika kita mensosialisasikan ini kepada masyarakat, ini menjadi salah satu pemantik semangat bahwa di lereng Menoreh ada istilah aduh ratu cedak watu itu sudah tidak ada. Karena apa? Karena kita memfasilitasi sampai ke tingkat Menoreh, sampai ke tingkat Merapi, Merbabu, maupun sampai ke tingkat Kokap. Jadi kita tetap konsisten lah di jalur seperti itu. Nah, saya bilang konsisten di jalur Menoreh kan, seperti itu. Baik, terakhir Pak Awang, untuk masa akan datang gimana nih cagar biosfer di DIY sendiri, Pak? Iya. Harapan saya ya seluruh unsur termasuk masyarakat menjaga, dan juga tolok ukurnya adalah jumlah spesies yang sekarang ada segini, harapannya minimal tetap atau kalau bisa meningkat jumlah keberadaan spesiesnya secara populasi maupun secara jumlah spesiesnya, dan tutupan vegetasinya juga terjaga sampai ke depannya. Nah, itu dia tadi, kita sama-sama juga menjaga sebagai masyarakat pun juga saat ini sudah mulai aware gitu kan terhadap lingkungan kita sendiri, tidak hanya untuk diri kita, tetapi ada beberapa makhluk hidup lainnya yang perlu kita jaga. Ada tumbuhan, ada flora, fauna yang memang perlu dilestarikan dan ekosistemnya juga harus terjaga, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih Pak Kusno, Pak Reda, Pak Awang untuk kesempatan hari ini, dan tentunya ini akan sangat berguna untuk masyarakat terkait dengan cagar biosfer, sama-sama kita menjaga kelestarian lingkungan di daerah istimewa Yogyakarta. Demikian untuk podcast Wana Suara yang terselenggara pada hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Visinti Arina pamit undur diri, sampai jumpa.